Ini apa? Ini keren nih, Masya Allah. Ini namanya apa ya? Minuman full serat. Minuman bikin Anda alkali. Minuman apa lagi ya? Wah, kalau minum ini akan makin meningkat kegantengan dan kecantikan Anda. Sel-selnya akan bahagia banget, maksudnya gitu lah. Ya, isinya apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Udah jam 10.04. Ya, tapi tenang, hari ini saya bawa oleh-oleh banyak untuk Anda. Wih, cakep. Yang pertama nih, tolong dikeluarin asisten. Ini apa? Ini keren nih, Masya Allah. Ini namanya apa ya? Minuman full serat. Minuman bikin Anda alkali. Minuman apa lagi ya? Wah, kalau minum ini akan makin meningkat kegantengan dan kecantikan Anda. Sel-selnya akan bahagia banget, maksudnya gitu lah. Ya, isinya apa? Nanti kita bahas. Ini saya buatin buat Anda, tapi nanti bagi-bagi aja. Ya, icip-icip. Kalau enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Itu rumah makan punya slogan. Ya, lalu saya bikin lagi hari ini nih. Nah, ini kita langsung masuk aja ya sekalian ya. Jadi malam-malam gue buatin dari malam nih, buat lupa deh. Kenapa? I love doing this. Sebagaimana kemarin saya cerita, kalau mau pegang lama-lama sih nggak apa-apa sih, berat. Sebagaimana saya cerita kemarin, ada penjahit itu loh, kisah penjahit, baca kan? Itu real loh. Satu lagi, guru saya itu cerita, dan dia bukan sembarang guru, dia peneliti. Dia punya 11 penelitian yang semuanya jurnal terindeks Scopus level Q1. Itu nggak main-main. Apa coba yang diteliti? Yang diteliti coba, apa tuh namanya? Kelapa muda. Kelapa muda itu dahsyatnya luar biasa. Dan dia bahan baku badan kita untuk apa? Untuk memperbaiki gen. Kelapa muda yang gimana? Jangan mencucu gitu, gitu jangan gitu, biasa aja lah. Saya ngelihat ada yang begitu, saya tegur. Kelapa muda yang mana yang terbagus? Jadi kelapa muda sekalian, isi kelapa muda itu apa? Subhanallah, isinya asam amino semua. Yang tertinggi dia isotonik, isokinetik, dan yang paling baik kelapa muda itu adalah kelapa muda yang bukan hijau bu, yang masih ingusan. Dagingnya itu haho. Ntar dulu honya. Lupa saya. Honya nanti aja. Kelapa muda yang ingusan, ada kipas nggak mas? Kipas. Saya butuh kipas. Jadi kelapa muda yang ingusan. Nah, saya ajarin resepnya nih ya. Kolesterol, darah tinggi, minum aja kelapa muda tuh tiap hari minimal 1. Mau hijau kayak mau kelapa biasa, pokoknya kelapa muda yang ingusan. Itu kata kuncinya, biar gampang dicerna. Dan itu paling tinggi asam aminonya. Ya, paling tinggi asam aminonya. Dan dia kelapa muda ini dia bisa mengikat logam berat. Kan? Makanya saya bilang, Toyota tuh bikin pabrik di Jepang. Eksporlah bikin atau di Indonesia. Tidak mungkin mobil bikin pabrik mobil bikin mobil tapi nggak ada spare part. Sekarang saya tanya, kita nih produk siapa? Ciptaan Allah. Nggak mungkin Allah biarkan di muka bumi tanpa spare part, tanda kutip. Spare partnya di mana? Beliau ini semua. Paham ya? Apalagi nih, apa namanya? Contoh ya, apa ya? Nanas. Wow, Insya Allah, kemarin saya sempat bahas nanas, bahkan saya bikin tutorialnya, cara memakan bonggol nanas. Daripada ada yang tanya, dok cara makannya gimana gitu kan, buka mulutnya, baca bismillah, la ilaha illallah, saya bilang. Bonggol nanas ibu sekalian, dia kalau Anda campurkan sama, ada bonggolnya doang nggak? Ini udah bikin panitia kan? Bonggol nanas ini bonggol nanas ya? Ini deh. Ini nih bonggolnya. Ini saya ajarin resepnya ya. Dahsyat tuh ini. Dan ini based on research. Bukan asal bunyi. Makanya saya bilang itu, nggak usah khawatir. Obatnya kita tuh ada di buminya Allah, tenang aja. Sehingga nanti kalau sakit, minta sama Allah. Sebelum minta ampun dulu. Ya Allah, aku zolim sama diriku selama ini. Aku produk ciptaanmu ya Allah, maka tolong berikan aku petunjuk apa obat untuk penyakitku ini yang kau tumbuhkan di atas tanahmu dan mendapat sinar matahari. Ya Allah kasih ilham. Gak ada orang doang kayak begitu kan? Ingat ya Pak,
dokter herbal. Nggak usah ingat saya, ingat ini aja. Maka di situ nanti Allah kasih petunjuk. Sama dengan ini tadi. Ada ibu-ibu, saya tuh suka flight of idea, maaf. Saking banyak isi otaknya. Ini, subhanallah, ada jamaah saya di Bintaro. Beliau ini kena autoimun, umur 43 tahun, perempuan. Dia DM saya nggak berhasil-berhasil. Dia bilang, daripada saya DM, mendingan saya undang aja dokternya. Akhirnya datanglah saya ke masjidnya di Asof, di Emerald. Dia kena autoimun, sudah hampir 5 tahun. Dan tiap hari, memang tiap hari dia minum steroid. Autoimun itu di dunia medis, obatnya steroid, nggak ada yang lain. Dan steroid itu efek sampingnya jauh lebih besar daripada efek baiknya. Mungkin kalau perbandingan 1 berbanding 50 mungkin. Antara efek baiknya sama efek buruknya. Dan ingat baik-baik kata saya nih, lagi-lagi saya bukan menentang teknologi dan pengobatan saya, bukan. Tapi jangan over usage lah. Dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Ya, obat itu di mana? Di rempah itu semua obat. Ya, nah singkat cerita akhirnya apa? Singkat cerita akhirnya, subhanallah, saya saya ketemu dia lah dan dia konsul sama saya. Dia bilang, dok, saya begini. Dan 43 tahun sudah menopause loh. 43 tahun sudah menopause dan itu udah gara-gara obat tadi. Wajahnya, kayak rembulan. Karena steroid pasti bikin moon face. Apa yang saya sarankan sama dia? Saya juga kadang-kadang nggak tahu. Allah kasih ilham aja kadang-kadang. Insya Allah saya memang minta sama Allah, ya berikan aku petunjuk untuk bisa bantu orang dengan apa yang gini-gini aja. Jadi nggak ada spesial banget. Apa yang saya kasih ini? Suruh saya rendam dalam air panas, minumlah dia tiap hari, dan subhanallah, belum ada 3 bulan gitu kan. Dia mens kembali. Masya Allah kan? Kenapa? Kalau belum waktunya menopause, dia akan kembali, reverse. Tubuh kita tuh bisa reverse. Syaratnya apa? Kasih dia bahan baku yang tepat. Itu kata kuncinya. Bahan bakunya apa? Vitamin, mineral, asam amino, protein yang baik, seterusnya. Termasuk juga Anda butuh jangan lagi ganggu ususnya. Jangan lagi, ya gini. Saya cerita dikit ya. Jadi usus kita tuh gini Bu, di dalam tubuh kita tuh usus kita begini. Kemudian ketika Anda atau seseorang itu makan tepung, makan apa? Tepung, kemudian digoreng, maka usus kita yang intak tadi itu, dia akan compromise. They call it compromise junction, compromise gut. Dia akan melebar. Lihat sebelah gambar sebelah itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini bloodstream ya, ini perut kita. Apa yang terjadi? Ini isi perut ini banyak bahan-bahan yang harusnya tidak masuk ke sini. Tapi ketika compromise, apa yang terjadi? Semua bahan di sini masuk sini, dan itulah awal mula dari autoimun and kanker. Serem kan? Makanya saya bilang Ramadan nanti, saran saya, Anda sudah mulai stop dengan 5 hal ini. Yang pertama, tepung tadi, dan produk turunannya. Gorengan nggak dok? Enggak, bukan gorengan, tenang aja. Yang kedua, dairy product tadi. Yang ketiga, minyak. Minyak goreng yang pakai minyak sawit. Kenapa minyak sawit sama minyak kelapa beda? Beda. Minyak kelapa itu lemaknya jenuh, masih mending. Kalau minyak sawit, kalau digoreng berubah jadi lemak trans. Dan sebagian besar zaman sekarang, minyaknya minyak sawit. Makanya kalau Anda ngerti minyak sawit itu benar-benar tidak cocok untuk dikonsumsi kita. Karena banyak masalah di jantung kita sama pencernaan kita muncul dari minyak itu. Sudah 3 kan? 3 ya? Keempat apa? Gula pasir. Ya, gula pasir. Kelima apa? Nasi putih. Katanya mau sehat. Nasi putih itu tidak sama kalah beratnya dicerna sama tepung. Serius. Kalau Anda pengen makan nasi, tetap pengen, dok, kami kan butuh karbo. Ya benar. Karena pengen makan karbo yang benar. Nasi merah, beras pecah kulit, beras hitam, karbo. Kentang. Bukan nasi putih. Ya saya. Ini mazhab apa lagi nih? Mazhab sayur buah. Ya. Mazhab anti gorengan. Zaman dulu lihat, Anda lihat di Bandung atau di Indonesia secara umum,
Jarang loh ada tukang gorengan loh zaman dulu. Betul? Mak bapak kita zaman dulu makan apa? Makan rebus-rebus. Betul? Karena minyak juga susah zaman dulu. Zaman sekarang bertebaran di mana-mana gorengan. Sehingga apa? Tubuh lagi bersih-bersihnya, tiba-tiba puasa Ramadan makan kelapak-kelapak. Di akhirnya apa? Tarawih nggak bisa khusyuk. Jelas itu. Ya. Itu 5 hal tadi. Kalau Anda mau Ramadan sehat, saran saya tinggalkan 5 hal tadi. Nah, kembali tadi ke ini. Terus Anda butuh enzim selama Ramadan. Anda butuh enzim selama Ramadan. Kenapa? Beliau-beliau ini bosnya untuk mengkompromis lagi atau uncompromise atau mungkin dilekatkan lagi, dia butuh enzim. Itu sebabnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, mengajarkan apa? Nabi SAW mengajarkan, mana dia? Mengkonsumsi air yang paling baik enzimnya. Yang menggunakan konsep apa? Konsep difusi dan osmosis. Difusi itu apa? Difusi itu perpindahan larutan dari konsentrasi pekat ke konsentrasi yang lebih tidak pekat. Difusi osmosis gitu, masih ingat pelajaran biologi kan? Nah, bagaimana cara buat itu? Ini sederhana. Jadi, kalau Anda lihat teman sekalian, ada kurma mas? Kurma itu dari mana? Mana kurmanya? Jadi kalau misalkan semangka nih, ambil semangka. Semangka nih, semua bagian dia bagus. Semua bagiannya dia. Dari hijaunya, putihnya, merah sampai bijinya. Jadi kalau mau makan semangka, makan semuanya. Caranya gimana? Jangan reaktif dulu. Tolong. Anda potong semangka ini, cemplungin ke air. Anda mau makan kurma. Kurma itu bagus nggak bijinya? Bagus. Tapi kan susah dimakan kan? Cemplungin aja ke air. Gitu ya. Maka apa yang terjadi? Anda makan semuanya beliau. Apakah dicontohkan Nabi? Ada Nabi contohkan. Nabi yang pernah saya baca sih ya. Ada 2 tumbuhan yaitu kurma sama kismis pernah beliau rendam dalam tempayan. Ya, apa tuh namanya kulit itu loh. Seperti itu. Ya. Termasuk ini apa tuh namanya? Kulitnya semangka ini ada gelatinnya loh di sini. Maka saya bilang tadi, kalau Anda ngerti ini semua, Masya Allah, obat itu ada di mana? Di sini semua Bu, obatnya Bu. Ya. Dan ada satu lagi, asisten tolong. Kan sekarang heboh-heboh banget tuh probiotik. Jualan silakan aja, tapi probiotik itu dia butuh prebiotik. Sebab apa? Probiotik nggak bisa memperbaiki gen. Dia butuh prebiotik. Prebiotik dapat dari mana? Dari ini. Maka sayuran sebagian besar itu less atau zero kalori. Dia banyaknya serat. Dia prebiotik. Dan beberapa yang saya pelajari itu, subhanallah, orang-orang yang kanker sekalipun itu ternyata ketika mereka mengganti pola makan mereka dengan plant-based diet, kankernya bisa hilang loh. Nanti ada di YouTube. Ada ibu-ibu orang Amerika, namanya Hannah Barbara. Dia tulis itu, I cure my cervical dysplasia, kanker cervix in 6 months. Dan itu waktu saya kagum, luar biasa. Kenapa? Di sini semua isinya. Dan salah satu yang dia pakai adalah salah satu ini. Dia bikin bos sekalian, tuh kankernya udah stage 3 loh, sudah stadium 3. Udah parah banget dan dokter sudah sarankan kemo. Karena di sana informasi itu kan luar biasa, besar, luas, tinggal pakai aja. Dan subhanallah lagi apa sekalian? Lalu lagi dia bikin suppositoria, maaf, vaginal soup namanya itu, dari obat masukkan melalui vagina dia, pakai apa? Pakai ini, pakai VCO sama minyak jeruk. Dan dalam 6 bulan kemudian dicek lagi lesinya hilang semua. Tapi kata kuncinya apa? Beberapa yang saya sampaikan tadi itu sudah dia juga dia juga stop. Ya, termasuk bagi Anda yang pakai kosmetik, hati-hati. Banyak bahan pada kosmetik itu yang kategorinya hormon disruptor. Hormon disruptor itu adalah perusak hormon. Saya nggak usah sebut apa namanya, cari aja sendiri. Sempat saya posting waktu itu banyak banget yang heboh. Apa tuh namanya? Udah cukup. Jadi hormon disruptor. Jadi ibu sekalian, dia perusak hormon banyak banget di kosmetik. Bahkan Anda mungkin nggak tahu SLS ya. SLS itu sodium lauryl sulfat. Itu banyak di sabun. Nanti iseng-iseng lihat di sabun itu. Di Amerika SLS itu masuk di obat. Dimakan, sengaja. Ngeri banget. Makanya di Amerika saya ada satu akun orang-orang sana lah gitu kan, dia meneliti
produk-produk yang ada di sana tuh, dan semuanya sebagian besar sampah. Sometimes saya mikir, kayaknya we are designed to be sick gitu kan. Kalau orang Singapura bilang. Kayaknya. But, you cannot control what, jadi Anda nggak bisa ngontrol apa yang mereka masukkan dalam produk mereka. Tapi Anda bisa ngontrol apa yang masuk dalam mulut Anda. Itu kata kuncinya. Makanya bilang sekarang hati-hati, jangan percaya semua. Ada saya lihat ada pasta gigi, green, herbal, atau lihat ada paraben. Metil paraben, etil paraben, sama aja bohong. Makanya di rumah saya pakai sabun sendiri, sampo sendiri, odol yang belum. Karena agak susah bikin odol. Kalau ada yang bikin odol nanti kasih tahu, kita pakai rame-rame. Ya, saya pakai odol, pakai yang biasa. Kalau dapat yang non fluoride, saya akan cari non fluoride. Tapi kalau pakai yang biasa, saya akan pakai odol itu di sikat gigi saya seukuran beras dibagi 2. Hanya itu. Kenapa? Dia lengket ke mukosa. Sini. Coba lihat bahan odol apa. Kalau Anda yang pernah pergi ke Amerika, maka Anda akan lihat di bahan odol itu ada tulisan warning. Kalau tertelan, segera hubungi CDC, Pusat Pengendalian Racun setempat. Coba aja lihat. Browsing aja. Warning on toothpaste in United States. Klik aja di Google, ketemu tuh. Nanti ada ketemu warningnya. Jika tertelan, kata dia. Kok bisa tertelan? Harus pakai beginian gitu. Ya, Indonesia kebal-kebal orangnya. Di Amerika, orang pakai pestisida itu, sekian pestisida itu, mereka pakai full PPE, protective equipment full semua, masker, Google, baju anti racun. Di Indonesia, kebal-kebal. Sedangkan pestisida, sebagian besar pestisida itu penyebab kemandulan. Pestisida. Ada di mana? Banyak tuh di luar. Ya, sayuran. Makanya saran saya, kalau Anda punya rumah nggak perlu gede-gede, mulai sekarang pikirkan untuk nanam sendiri di rumah. Dan nggak perlu banyak tempat kok. Makanya kenapa saya lebih milih nanas? Nanas ini minimal banget pestisidanya. Jangan disemprot kan? Apalagi beliau ini. Nih. Gak disemprot kan? Mau semprot kayak apa? Tinggi banget. Tuh, kata dia, kasihan lo gitu kan. Nggak sampai ngeracunin gue gitu kan. Gitu. Buah-buah seperti itu sekalian, maka dia ada tanda-tandanya, terutama buah yang ada bijinya. Makanya saya hari ini bikin enzim untuk Anda. Yang dicontohkan Nabi tadi. Isinya apa? Semua buah berbiji saya masukin. Ada, buah naga, ada kurma, ada semangka, ada apa lagi ya? Ada kismis. Nanti boleh minum. Ya. Ambil dikit-dikit. Ya. Terus secara umum gitu. Jadi Anda butuh enzim tiap hari. Nah caranya gimana Bapak sekalian? Caranya adalah tadi ya, air kelapa ini tadi saya cerita nanas loh, lupa sih. Nanas ini bukan ini. Ini bonggol. Bonggol nanas ini teman sekalian. Ini yang ngajarin saya siapa? Pokoknya orang berilmu lah. Orang yang Masya Allah dia seorang peneliti, doktor, tapi subhanallah dia luar biasa care sama produk-produk seperti ini. Boleh deh? Ya. Lebih beradab. Cek. Nah, caranya nanti teman sekalian, apa manfaatnya kalau Anda makan ini? Ekonya gede banget. Nanas ini, jadi dari semua bagian nanas itu dia punya bromelin. Bromelin itu enzim, dia anti kanker. Tapi salah satu bagian yang terbaiknya untuk digunakan untuk sinusitis adalah ini. Sinusitis. Caranya gimana? Caranya nanti gini, teman-teman ambil nanas ini, satu bonggolnya aja, lalu Anda blender sama air dan 1 kapsul habatus sauda. 1 kapsul habatus sauda. Setelah nanti terblender, Anda tunggu. Anda tunggu dia sampai endapannya turun. Yang Anda minum atasnya. Ini sebenarnya ada produknya yang dibikin oleh guru saya tadi. Dan dia tidak jual di Indonesia. Sebagian besar diekspor. Tapi kita ilmunya itu seperti ini aja.
Ya, blender itu fungsinya ngapain? Untuk memecah molekulnya. Ya, ini yang pertama. Jadi ini isinya apa? Ini isi enzim semua nih. Maka nanti ketika Ramadan jangan lagi minum teh. Kalau Anda lagi buka puasa, maka makanlah kurma. Ya, kan Jula mau persiapan Ramadan nih, makanlah kurma. Setelah makan kurma, teman-teman, Anda minum air putih. Itu urutannya begitu. Setelah itu apa? Anda makan enzim lagi. Makan enzim dari mana? Dari semua buah-buahan. Ya nanti teman-teman ketika ini kan udah dapat nih. Lalu yang kedua apa? Yang kedua ada namanya nih air kelapa nih. Air kelapa ini kan saya bilang tadi asam amino dia. Dia punya asam amino tinggi sekali. Jadi nanti Anda blender air kelapa ini sama ininya. Sama dagingnya. Kalau saya tunjukin nanti lama, nggak usah lah. Kebayang lah ya. Lalu beliau ini, terus sekalian, dia menjadi source of enzim yang luar biasa. Ya, caranya gimana? Kita topping dengan berbagai macam bahan. Halo? Mati ya? Enggak. Kita topping dengan berbagai macam bahan. Caranya gimana? Ada blender ini, lalu Anda mau campur apa? Silakan aja. Anda mau campur nanas boleh, mau campur jahe boleh, dalam proporsional ya. Jangan tanya lagi berapa gram. Kita itu ada insting semua, tenang aja lah. Ibu-ibu kalau, dok berapa gram? Anda pernah masak dihitung lu bawang putihnya berapa? Enggak, masukin aja, cemplungin, feeling aja. Dunia begini tuh begini gitu. Enggak perlu ribet gitu. Ya. Sudah kan? Dah di blender. Lalu ada caranya lagi. Caranya lagi supaya dia sempurna prosesnya, maka teman-teman ambil satu baskom. Baskom plastik lah atau baskom stainless itu, lalu baskom itu Anda isi es, ya. Lalu apa yang terjadi? Ini beliau ini kan sudah sebulan ini 300 mili atau 400 mili something lah ya, sama si jahe tadi atau kunyit. Anda campur apa aja silakan. Dan itu efeknya luar biasa. Bisa sebagai apa? Sebagian besar penyakit-penyakit berhubungan dengan pencernaan, bahkan kanker atau imun itu kan insya Allah reda dengan ini. Ya, nah lalu gimana? Lalu Anda ambil gelas, sebulan ini gelas gitu kan. Gelas tadi, ini baskomnya ya. Di sekeliling baskom ini ada es. Oke? Anda letakkan situ, tutup aja. Tutup nggak masalah. Berapa lama? 6 jam. Dibiarin 6 jam. Setelah itu apa? Anda minum airnya. Nanti dia akan ada surnatannya. Surnatan itu sedimennya di bawahnya. Oke? Yang Anda minum apa? Atasnya. Paham ya? Berarti Anda bisa coba dengan berbagai macam bahan. Anda bisa pakai misalkan ya jahe bisa ya, kunyit bisa, ya, apalagi macam-macam. Termasuk ini juga bisa. Kenapa di 6 jamin? Karena kita butuh difermentasikan terlebih dahulu. Itu rumusnya. Jadi kalau Anda nanti bikin itu, misalkan ini kelapanya Anda campur sama batu soda, bisa nggak? Bisa banget. Ambil didapatkan, tulang Anda akan kuat dan yang laki-laki dia akan reset hormon. Canggih kan? Ya. Karena batu soda nih sekalian, subhanallah, jadi gini. Barat itu mereka meliti banyak hal yang kita kadang-kadang nggak tahu ya, subhanallah. Ya. Dan salah satunya itu adalah, mana ya? Ada namanya King of Hormone. King of Hormone ini namanya apa? Pregnenolon namanya. Pregnenolon, sebentar saya carikan slide-nya kalau ada. Ya, ada lagi. Pregnenolon. Jadi pregnenolon itu gini, misalnya. Kenapa orang yang makan obat kolesterol, golongan statin namanya itu dia bisa punya potensi banyak. Bahkan dia bisa kena masalah atau serangan jantung, minum obat kolesterol. Lihat aja side effect. Ya kalau Anda mau tahu apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu silakan browsing aja. Anda nanti ketik di internet side effect of statin. Kenapa? Karena gini konsepnya itu. Hormon itu punya bahan bakunya lemak. Lemaknya di mana? Lemaknya itu lemak ini akan menjadi saluran atau bahan baku untuk pembuatan hormon. Ketika orang makan obat kolesterol, sini ya, di stop sama dia kolesterolnya karena angkanya tinggi kata dia gitu, teorinya. Kurang lebih seperti ya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah nggak bisa pakai pola pikir kayak begitu. Ya, Anda harus bersahabat dengan lemak.
Anda harus bersahabat dengan lemak. Sehingga nanti caranya gimana? Resetting semua itu. Dengan cara apa? Dengan cara ketika kita mereset itu semua dengan menggunakan bahan yang namanya pregnenolon tadi, itu ada yang jual di Amazon. Anda tahu pregnenolon apa? Kalau dia muncul dalam tubuh seseorang, maka dia akan perbaiki testosteron, estrogen, kortisol, semua dia akan perbaiki, dan letak pregnenolon itu ada di sini, habatus sauda. Makanya habatus sauda itu kata Nabi apa? Obat segala penyakit. Ya mostly boleh saya katakan iya. Kenapa? Dia bisa mereset hormon. Teman-teman Jakarta tuh saya kasih tuh polanya. Pola namanya titrasi menggunakan habatus sauda. Titrasi menggunakan habatus sauda. Mau dikasih tahu? Tapi nanti nggak ada pertanyaan loh. Gak apa-apa. Lagi-lagi bisa, perempuan bisa. Caranya gimana? Baik, catat baik-baik. Ini nggak ada slide-nya. Sehari Anda minum air putih sebanyak 2,5 liter. Dan titrasi ini sudah dicek pakai software. Hasilnya bagus. Ya. Jadi apa yang saya pakai ini sebagian pengalaman dari guru saya dari pribadi, dan sebagian itu kita dari ada risetnya ya. Jadi minum air putih sehari 2,5 liter. Air putih apa? Air putih yang ada mineral ya. Jangan air putih yang nggak ada mineral. Ya. Lalu dalam 1 liter air yang Anda minum itu, teman sekalian, Anda buat titrasi air dengan habatus sauda. Caranya gimana? 1 liter air ini ditambah dengan 3 sendok teh habatus sauda cair. 1 liter air ditambahkan dengan 3 sendok teh habatus sauda. Kemudian Anda minum itu. 1 liter itu diminum untuk 3 hari. Berarti seharinya minum berapa? 330 mili kurang lebih. Jelas? Kapan hari pertamanya? Kalau besok Anda minum itu, maka Anda anggap besok sebagai hari pertama. Ini fungsinya apa? Teman-teman yang masalah laki-laki yang susah punya keturunan, ini akan menjadi solusinya salah satunya. Ya. Kemudian hari pertama, hari 2, hari 3. Hari keempat, Anda bikin lagi 1 liter air ditambah dengan 4 sendok teh habatus sauda cair. Selama berapa hari? 3 hari. Berarti hari keempat, hari kelima, hari keenam. Lanjut lagi. Hari ke-7, 8, 9, Anda ambil 1 liter habatus sauda ditambahkan dengan 5 sendok teh habatus sauda cair. Jadi Anda minum pada hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9. Lanjut lagi ke hari ke-10, 11, 12. 1 liter air ditambahkan dengan 6 sendok teh habatus sauda. 10, 11, 12. Naik lagi sampai ke hari 13, 14, 15. Hari 13, 15 maka 1 liter air ditambahkan dengan 7. Naik titrasinya. Jelas ya? Ini yang kalau teman-teman lihat di IG, postingan orang-orang, ya para ilmuwan-ilmuwan baru itu, dia makanya seed cycling namanya. Seed cycling itu menggunakan flaxseed, menggunakan hemp seed, dan menggunakan sesame seed oil. Kita pakai habatus sauda, bisa. Untuk memperbaiki siklus mens dan mereset hormon bahasa saya. Sudah sampai hari ke-15? Berapa tetes tadi? Atau berapa sendok? 7 sendok makan. Dalam berapa air? 1 liter. Sehari Anda minum air berapa? 2,5 ya. 1 bagiannya adalah, 1 liternya adalah habatus sauda. Nah, berarti hari ke-16 gimana? Hari ke-16 balik ke sekuen awal. Saya perlu nggak ini, meskipun saya, kan misalkan, saya nggak ada keluhan apa-apa, tetap kalau Anda masih makan ayam broiler tiap hari, Anda butuh. Kalau Anda masih makan sayur, ya, sayur-sayur yang non-organik, maka Anda tetap butuh nih. Apalagi tepung-tepungan tadi. Kenapa? Mereka sebagian besar dari mereka itu bisa mengganggu fungsi hormon. Ya. Dan terbaiknya apa? Salah satu fungsi hormon, atau bukan, salah satu periset hormon itu. Jadi kalau kita bicara tentang lemak tadi dia butuh periset. Risetnya dia itu adalah dengan menggunakan lemak lagi. Lemak yang terbaik yang bisa kita gunakan untuk orang-orang riset hormon adalah ini. Apa ini? Alpukat. Bisa pakai ini. Alpukat Anda tambahkan dengan susu, tapi bukan susu sapi, ya. Anda tambahkan dengan susu kambing, ya, dan Anda tambahkan dengan kurma, akan jadi makanan yang luar biasa untuk Anda. Hasilnya apa? Hasilnya ini. Enak banget. Tadi saya udah bikin, sudah nyobain dari malam. Dan jangan khawatir, ini banyak stoknya. Saya bawa alpukat sama susunya. Nanti minta panitia blender sendiri. Ya, kalau ada mau nyobain silahkan cobain. Bapak-bapak deh, bapaknya butuh hormon. Ibu-ibunya minum ini. Kamu dibagiin sekarang nggak apa-apa sih? Bagiin aja. Ini dibagiin.
ke ibu-ibunya. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.